Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Zidan Alhamdika dengan NIM A1S1221103 dari kelas R001 Prodi Bimbingan dan Konseling dengan mata kuliah Evaluasi dan Diagnosis Kesulitan Belajar. Dan dosen pengampu Bapak Dr. Anus Rasimin MPD, Bapak Muhammad Zulfikar MPD, Ibu Beru Amalianita SPD MPD Kons, dan Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan hasil observasi lapangan yang saya lakukan bersama anak yang berinisial RS yang berumur 14 tahun. RS merupakan anak kedua dan mempunyai saudara satu. Dan dugaan kesulitan belajar yaitu kesulitan dalam menghafal. Nah, di mana anak tersebut diduga mengalami kesulitan dalam menghafal. Nah, di mana setiap materi yang mengharuskannya untuk menghafal, RS sulit sekali untuk menghafal materi tersebut. Walaupun ia difokuskan untuk menghafal, RS merasa sangat kesulitan. RS seringkali mengeluh kepada ibunya bahwa sulit baginya untuk menghafal materi yang diberikan. Seringkali ibu dari RS ini mengawasi dalam belajar menghafal, tetapi RS belum juga bisa. Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan orang tua. Jadi upaya yang telah dilakukan orang tuanya adalah dengan mengatur aktivitasnya di rumah. Jadi orang tua RS membatasi waktu bermainnya dan mengatur waktu anaknya untuk belajar di rumah. Orang tuanya juga memberi tahu gurunya bahwa si anak mengalami masalah dalam proses belajar tertentu. Jadi orang tua meminta guru tersebut untuk lebih memperhatikan bagaimana anak itu belajar di sekolah. Selanjutnya kita masuk dalam fokus tinjauan. Yang pertama ada perkembangan. Menurut wawancara yang saya lakukan kepada orang tuanya, menurut orang tua RS, dari bayi RS adalah anak yang sehat dan normal. RS juga lahir dengan normal dan tidak memiliki penyakit bawaan yang serius. RS juga merupakan anak yang tergolong sehat dan jarang sakit, di mana ia sudah menyelesaikan tahap perkembangannya dengan normal. Untuk dalam akademiknya, menurut orang tua RS dikatakan bahwa anak sudah bisa dalam membaca, menulis, dan berhitung. Dikatakan juga bahwa dalam belajar anak memiliki kecerdasan yang sama dengan teman-temannya. Hanya saja RS ini memang mengalami kesulitan dalam menghafal, di mana setiap ada tugas yang mengharuskan dia untuk menghafal, RS mengalami kesulitan dan berbeda dengan teman-temannya yang lain. Tetapi menurut orang tuanya, RS memiliki kemampuan yang lebih baik dalam matematika dan menggambar. Kita masuk yang bagian tinjauan dalam identifikasi kesulitan belajarnya. Yang pertama ada tinjauan dalam diri anak. Hasil wawancara yang telah saya lakukan bahwa kesulitan belajar tersebut bukan karena ketidak berfungsinya otak. Jadi bukan, menurut orang tuanya bukan karena hal itu. Dan kesulitan belajar yang ia alami juga bersifat verbal. Anak tersebut juga tergolong normal karena anak tersebut tidak memiliki gangguan pada fungsi auditori, visual, maupun psikomotorik. Nah, dugaan mengenai kesulitan belajarnya itu adalah kesulitan dalam menghafal. Jadi menurut orang tuanya, anak tersebut sulit untuk menghafal materi yang diberikan guru. Walaupun sampai di rumah dia tetap belajar dan diawasi orang tuanya, tetapi sangat sulit baginya untuk bisa menghafalnya. Dan
dan anak tersebut tidak memiliki gangguan atau penyakit kronis. Dalam proses perkembangannya, anak tersebut tidak memiliki keterlambatan dalam kepribadiannya dan tidak mempunyai gangguan seperti psikomotorik. Dan anak ini memiliki gangguan karakteropati, yaitu anak tersebut selalu menganggap segala sesuatu mudah, dan hal itu dikarenakan dia ingin mendapatkan pengakuan dari orang tuanya, dan dia selalu ingin dipuji. Dia juga senang bermain-main seperti pada anak lainnya, dan suka acuh tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Menurut orang tuanya juga bahwa anak ini sangat mudah terpengaruh, terutama dalam lingkungan pertemanannya. Berikutnya kita lihat dari tinjauan lingkungan anak. Jadi menurut orang tua RS, pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur atau disiplin, sering pindah sekolah, ataupun keterlambatan pedagonis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua, tidak ada norma atau aturan, itu semua bukan merupakan penyebab yang membuat kesulitan belajar tersebut, tetapi menurutnya orang tua tersebut yang kurang konsisten. Nah, konsisten contohnya saat anak memainkan HP, orang tua membatasi waktunya 1 jam, tetapi akhirnya anak tersebut bermain HP sampai berjam-jam, sehingga peraturan yang ia buat berubah-ubah dan tidak konsisten. Nah, kesulitan belajar tersebut juga bukan karena faktor instrumental atau kurang sarana atau prasarana belajar yang memadai, baik di sekolah maupun di rumah. Karena menurut orang tuanya bahwa sarana yang ia dapatkan di sekolah maupun di rumah sudah sangat baik. Jadi seharusnya itu bukan menjadi faktor yang membuat ia mengalami kesulitan dalam menghafal. Selanjutnya untuk penilaian masalah, menurut hasil wawancara yang saya dapatkan, bahwa hasil belajar yang diperoleh anak tersebut cukup baik, karena hasil belajar yang ia dapatkan sama dengan hasil belajar yang teman-temannya dapat. Ya, walaupun hasil pada mata pelajaran tertentu hasil belajarnya kurang memuaskan. Selanjutnya untuk hasil belajar yang sekarang ini dengan yang lalu, dikatakan bahwa hasil belajar yang dicapai di mana sekarang anak tersebut sudah pintar membaca dan berhitung dibandingkan dengan waktu yang lalu, dan untuk hubungan bidang studi tertentu dengan yang lain, di mana anak tersebut lebih pintar pada pembelajaran matematika dan prakarya, di mana pada mata pelajaran tersebut dia lebih mendapatkan nilai yang tinggi dibandingkan dengan bidang studi yang lain. Untuk kegiatan RS di sekolah ini sudah sesuai, karena di mana ia mengikuti kurikuler atau mata pelajaran inti, tetapi dia belum mengikuti ekstrakurikuler. Jadi seluruh kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kemampuannya dan juga tidak terlalu memberatkannya. Dan untuk suasana belajarnya di sekolah, di mana anak tersebut mendapatkan fasilitas yang memadai dan sudah cukup baik, di mana menurut orang tua RS bahwa fasilitas atau sarana di sekolah sudah cukup baik, seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lain-lainnya.
Baik, mungkin hanya sampai di sini penyampaian hasil observasi lapangan yang saya lakukan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.